Siapa yang bilang Poco X7 Pro boros? Buktinya ponsel ini saya bisa pakai selama kurang lebih 2 harian dan hingga kini baterai health ponsel ini masih 100%. Coba kalian tulis dulu di kolom komentar berapa sisa baterai health kalian dan sudah berapa lama menggunakan Poco X7 Pro. Ponsel ini sendiri saya sudah gunakan sejak bulan Maret 2025, akhir Maret tepatnya. Dan hingga saat ini ponsel ini masih punya baterai health itu 100%. Ini saya liatin dulu. Nah, ini adalah data dari baterai health di Poco X7 Pro saya. Saya menggunakan pertama kali itu di akhir Maret 2025 dan sekarang itu berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kurang lebih 4,5 bulan, hampir 5 bulan. Ini baterai health-nya masih 100% dan siklusnya baru 77 doang. Dan kemungkinan besar setelah 6 bulan penggunaan baterai health-nya juga masih 100%. Oke, sebenarnya saya bukan hardcore gamer, jadi saya tidak menggunakan ponsel ini untuk ngegame berat, ngegame dalam waktu yang lama seperti itu, hanya sesekali aja. Dan kebanyakan ponsel ini saya gunakan untuk komunikasi, WhatsApp, kemudian sosial media, ya hal-hal normal lainnya seperti itu. Ngegame itu paling sehari saya cuma main antara 40 menitan, main Mobile Legends doang. Dan ponsel ini bisa bertahan saya gunakan kurang lebih 2 harian. Nah, ini adalah screenshot pemakaian HP saya, ini bisa sampai 47 jam. Nah, sayangnya di halaman menu baterai Poco X7 Pro ini kita nggak bisa ngelihat screen on time-nya, tapi tips untuk kalian kalau ingin melihat berapa lama penggunaan suatu aplikasi atau bisa juga menjadi pengganti dari screen on time, kalian bisa masuk ke aplikasi kesehatan digital atau digital well-being. Nah, kalian pencet tengah saja, nanti kalian akan bisa melihat penggunaan aplikasi atau ini bisa jadi pengganti untuk screen on time. Nah, ini saya sehari-hari menggunakan ponsel ini itu cuma 3,5 jam, 3 jam kayak gitu. Kadang-kadang juga 2,5 jam. Paling banter 3,5 jam, 3,50, hampir 4 jam seperti itu. Dan rata-rata saya menggunakan ponsel ini itu ya 40 sampai 45 jam, hampir 2 hari. Jadi selama saya menggunakan ponsel ini, selama katakanlah 42 jam penggunaan, saya itu bisa mendapatkan screen on time itu paling enggak 5,5 sampai 6,5 jam dalam sekali charge. Nah, itulah mengapa baterai health ponsel ini cukup awet, karena setiap 2 hari sekali saya baru ngecas sekali. Dan ngecasnya cenderung cepat ya, di bawah 50 menit. Rata-rata itu 45 sampai 48 menitan seperti itu. Nah, tapi sayangnya ini kan chargernya 90 watt, ini adalah maksimumnya, daya maksimum yang diberikan. Tapi ketika saya ngecas HP ini, dia itu paling banter, paling mentok itu cuma 70 watt atau 72 tepatnya, 72 watt. Itu ketika baterai saya tersisa di bawah 5%, kemudian ponsel ini dalam keadaan layarnya mati. Itu maksimal cuma 72 watt doang. Dan seiring berjalannya waktu, kecepatan chargernya akan turun ke sekitar 30 watt. Padahal saya itu sudah mengaktifkan yang namanya opsi pengisian daya. Di sini saya pengisian dayanya sudah pilih yang kecepatan tinggi. Jadi harusnya bisa maksimum hingga 90 watt. Tapi sayangnya mentok itu cuma di 70 watt saja. Saya nggak tahu kenapa ya kok bisa seperti itu, tapi memang dengan kecepatan pengisian seperti itu saya sudah bisa mengisi baterai Poco X7 Pro ini di kisaran 45 sampai 50 menitan. Nah, banyak dari kalian yang beranggapan bahwa baterai Poco X7 Pro ini boros. Saya bisa katakan boros itu relatif ya setiap orang. Kalau kalian sering menggunakan Poco X7 Pro kalian untuk nge-game, kemudian menggunakan paket data, itu cenderung lebih cepat habis. Saya tidak mengatakan boros ya, karena dengan baterai 6000 mAh, bahkan ketika saya menggunakan paket data, kemudian sering nge-game, saya itu masih bisa menggunakan masih bisa menggunakan ponsel ini dalam waktu 24 jam. Itu catatan terbaik saya. 25 jam penggunaan dengan screen on time kira-kira antara 5 sampai 6 jam kurang lebih seperti itu. Sayangnya saya nggak punya screenshotnya, tapi pengalaman saya seperti itu sudah menggunakan pakai data dan cukup banyak saya nge-game. Namun kalau kalian suka nge-game berat seperti Genshin Impact, Honkai Star Rail, Wuthering Waves, terus kalian nge-game selama berjam-jam, saya pikir ya ponselnya akan cepet habis juga, karena memang game-game tersebut game-game yang cukup berat. Apalagi kalau kalian tidak menggunakan cooler, pastinya cukup panas juga, performanya cukup turun atau kena limit seperti itu. Dan mungkin user-user seperti itu yang nge-share bahwa oh ini cukup boros seperti itu. Tapi ya itu tadi, boros itu relatif. Karena selama saya menggunakan ponsel ini itu lebih sering
connect ke WiFi daripada saya menggunakan pakai data, sehingga saya bisa menggunakan cukup, ya bisa dikatakan cukup awet juga ya menurut saya ya. Itu sih perspektif baterai menurut saya dari penggunaan Poco X7 Pro ini selama 5 bulan. Overall sih enak-enak aja ya baterainya, cukup awet menurut saya. Tapi ya itu tadi, awet dan boros itu sebuah perspektif aja. Dan memang selama hampir 5 bulan baterai health saya masih cukup awet, masih 100%. Ya ini saya sekedar sharing aja ya dengan teman-teman, terutama untuk teman-teman yang ingin beli Poco X7 Pro, terus bertanya-tanya apakah baterainya boros, atau apakah baterainya awet, apakah baterainya cepat panas, dan lain sebagainya. Ya itulah experience saya menggunakan Poco X7 Pro dari sisi baterainya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian tinggalkan aja di kolom komentar mengenai baterai atau hal-hal lainnya. Insya Allah kalau saya bisa jawab ya akan saya jawab, karena cukup banyak dari kalian yang tertarik dengan Poco X7 Pro, terutama karena ponsel ini punya baterai yang cukup gede, 6000 mAh dengan pengisian daya hingga 90 Watt.